Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you are fine and healthy. Baik anak-anak, kita berjumpa kembali meskipun masih melalui virtual ya. Kali ini Ustazah akan melakukan review tematik tema 1 di kelas 4. Nah, kali ini Ustazah akan mengulang kembali pelajaran kita di tema 1 supaya kalian makin lancar lagi. Nah, kali ini pembahasannya tentang apa Ustazah? Kali ini Ustazah akan mengulang kembali materi mengenai bunyi. Nah, tentu kalian masih ingat ya, kita itu mengenal banyak sekali bagaimana cara kita mendengar, bagaimana bunyi itu terjadi, dan lain sebagainya. Nah, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau yang biasa kita sebut dengan telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, tentu ya kalian masih ingat kan? Nah, ini pelajarannya sudah lama, benar. Ustazah hanya mengulang kembali. Nah, kemudian bunyi memiliki sifat. Nah, apa saja ya sifat-sifat bunyi? Nah, ini Ustazah akan mengingatkan lagi. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Kalian bisa mendengar bunyi contoh alat musik dari saluang, contoh lagi gendang, dan lain sebagainya. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Nah, ini adalah contohnya telinga kita bisa mendengar suara azan. Suara azan yang kita dengarkan dari meskipun terletak jauh masjid itu, tetapi kita masih bisa mendengar. Nah, beberapa sifat bunyi. Yang pertama, sifat bunyi yang pertama, bunyi merambat melalui medium. Perambatan bunyi dapat terjadi melalui benda padat, cair, dan gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara. Nah, ya. Kemudian, sifat yang kedua, bunyi dapat dibiaskan. Nah, pasti kamu pernah mendengar suara petir. Jika kita dengarkan dengan seksama, suara petir di malam hari lebih keras daripada di siang hari. Nah, sifat yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai suatu penghalang sehingga dapat terjadi gema ataupun gaung. Nah, ada yang masih ingat apa bedanya? Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Nah, itu tadi tentang gema. Kemudian apa coba ya gaung? Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan.
Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Nah, itu anak-anak perbedaan antara gema dan gaung. Nah, kemudian di sini Ustazah akan memberikan gambar percobaan. Gambar ini bisa kalian temukan di kitab tematik tema 1 di halaman 37 sampai dengan 39. Nah, gambar pertama itu ada dua laki-laki yang sedang melakukan percobaan mengenai perambatan bunyi. Nah, tadi ada 3 sifat bunyi yang sudah Ustazah jelaskan. Namun kali ini Ustazah hanya mengambil salah satu contoh yaitu mengenai perambatan bunyi. Nah, di gambar pertama ini adalah contoh percobaan perambatan bunyi melalui udara. Nah, itu di situ apa us yang digunakan? Nanti bisa kalian cek kembali, kalian lihat kembali di kitab tematik kalian ya. Kemudian gambar yang kedua yaitu masih mengenai perambatan bunyi, namun untuk gambar kedua ini adalah perambatan bunyi melalui benda padat. Nah, kemudian yang ketiga itu ada percobaan yaitu mengenai perambatan bunyi melalui benda cair. Nah, nanti alat dan bahannya apa saja, Us? Nah, nanti sangat simpel ya. Sangat sederhana sekali. Nanti bisa kalian lihat di kitab tematik kalian masing-masing. Nah, dari perambatan bunyi dan bunyi beserta sifatnya, Ustazah memberikan tugas untuk kalian. Kali ini tugas percobaan kalian. Apa, Us? Kalian melakukan percobaan di rumah sesuai dengan di kitab tematik, seperti contoh Ustazah tadi, di halaman 37 sampai dengan 39. Nah, kan di situ ada 3 perambatan bunyi melalui udara, melalui benda padat, dan cair. Kalian bisa memilih salah satu saja. Ya, memilih salah satu. Aku kayaknya lebih mudah pakai perambatan melalui benda cair. Boleh. Kalian pilih salah satu, kemudian kalian tulis di buku tulis tematik kalian hasil percobaan sesuai dengan tabel yang sudah ada di kitab tematik halaman 39. Gitu ya. Kemudian jangan lupa saat kalian melakukan percobaan, minta tolong bunda, mama, ayah, atau papa untuk memfoto. Ya, setelah difoto, kemudian hasil percobaannya tadi kan sudah ditulis di buku tulis tematik kalian, atau yang punya kitab boleh di kitab, yang punya kitab sendiri ya. Kemudian difoto dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing ya. Begitu ya tugas dari Ustazah. Yang pertama, kalian pilih salah satu dari 3 contoh percobaan tersebut. Kemudian ketika kalian melakukan itu, jangan lupa untuk minta tolong ayah, bunda untuk memfoto, kemudian kalian tulis di buku tulis tematik hasil dari percobaan kalian sesuai dengan tabel yang ada di halaman 39. Nah, begitu ya anak-anak ya. Ustazah harap kalian bisa mengerjakan dengan baik. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada wali kelas masing-masing. Gitu ya. Dan Ustazah tidak bosan-bosan selalu mengingatkan, don't forget to pray on time, don't forget to read Holy Quran, don't forget to obey your parents, don't forget to study hard at home, and be careful. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.